dengan mengimani segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan telah rancangkan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Kita mungkin punya pengalaman, kita mungkin punya pemahaman, dan juga kita mungkin punya pergumulan yang berbeda. Tetapi dengan mengimani bahwa kasih Tuhan itu kasih yang adil, yang datang ke dalam dunia dan memberikan kemampuan bagi kita semua sehingga kita ada sampai saat pagi hari ini. Dan kita percaya Dia Allah yang selalu dan turut bekerja, dan tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itulah sebabnya pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita akan baca ayat renungan kita di saat pagi hari ini di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh dapat membaca pun ataupun mendengar dan memahaminya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, demikian jauh firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar dan siap melakukan firman Tuhan. Pagi ini saya akan berikan judul khotbah saya atau judul penyampaian firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu izinkan Tuhan turut bekerja. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari awal, bahwa kita semua punya persoalan, punya pergumulan, punya pengalaman, dan juga punya rencana yang berbeda. Dan ada saat-saat tertentu sebagai manusia, di dalam pengalaman, di dalam pergumulan, kita merasa bahwa kita dalam situasi yang sudah tidak mood atau situasi yang sudah lemah. Dan itulah keberadaan kita sebagai manusia, bahwa di dalam situasi-situasi seperti itu, kita mengharapkan atau menginginkan sesuatu yang terjadi lebih baik dari apa yang kita alami. Dan oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita semua melalui hambanya, yaitu Rasul Paulus, menyampaikan sebuah maksud dan tujuan yang dinyatakan kepada jemaat atau orang-orang yang terpanggil di Roma, mereka yang siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka diberikan sebuah harapan, dan sesuai dengan tema daripada perikop ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa pengharapan anak-anak Allah. Paulus memberikan suatu harapan kepada mereka supaya mereka sadar bahwa ternyata ketika kita mengambil keputusan dan mengikut Tuhan, ada sesuatu yang kita harapkan untuk bisa kita menikmati sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah sebabnya apa yang menjadi penyampaian pada saat pagi hari ini, yaitu izinkan Tuhan turut bekerja. Saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan kalau izinkan berarti kita memberikan hak atau memberikan sebagai hak, ya, memberikan hak atau menganugerahkan hak.
yang sebenarnya kita punya hak, kita punya kemampuan. Tetapi ketika kita menganugerahkan atau memberikan hak kita kepada Dia yang akan bekerja bersama-sama dengan kita, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ketika kita menganugerahkan hak kita atau memberikan hak, maka kita sementara menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Dan saat kita menyerah, maka kita mengimani bahwa Dia Tuhan satu-satunya yang akan bekerja, menolong, yang akan bekerja, mendatangkan kebaikan. Sebab itu, pagi hari ini, firman Tuhan memberikan suatu pemahaman di dalam ibadah pagi bersama-sama, bahwa biarlah kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap situasi kita, dalam segala keadaan kita. Mari kita memberikan hak kepada Tuhan untuk Dia bekerja. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita sementara memberikan waktu atau menyerahkan hidup, menyerahkan hak kita kepada Tuhan untuk bekerja di dalam pergumulan. Nah, di dalam apa yang disampaikan, kata izinkan adalah memberikan hak. Dan saya lihat di dalam kamus Alkitab bahwa Allah turut bekerja, dan kata atau dua kata kalimat turut bekerja di sini mempergunakan kata sinergi. Ya, sinergi artinya membangun mitra atau bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau berkualitas. Ya, kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja atau membuat sesuatu yang berkualitas, yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Bukankah tujuan Tuhan bagi setiap kita adalah untuk memberikan hidup yang kekal? Bukankah tujuan Tuhan bagi kita adalah mendatangkan kebaikan? Sebab dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan bagi manusia adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah merancang kecelakaan. Berarti kita mengimani bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan kita yang kita puji siang dan malam, Dia punya tujuan yang sangat mulia bagi kita, yaitu membawa kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Untuk mengalami bukan cuma hidup, tetapi Dia melakukan sesuatu yang mungkin menjadi kerinduan kita bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya izinkanlah Tuhan turut bekerja. Saya melihat ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ketika merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, saya merasa bahwa sebagai manusia memang kita punya kekuatan. Sebagai manusia kita mungkin punya kelebihan, kita punya kemampuan. Tetapi ketika kita mencoba mengandalkan kelebihan, kemampuan, kekuatan kita, maka firman Tuhan berkata, berarti kita mengambil alih haknya Tuhan. Kita mencoba untuk mengambil alih haknya Tuhan. Kita tidak membiarkan atau memberikan hak kepada Tuhan untuk bekerja. Oleh sebab itu, ketika Yesus ada di dunia ini, Dia menyampaikan kepada setiap orang, ya, Dia katakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan berletih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Sekalipun kamu akan memikul beban, tetapi beban yang ada padaku itu ya ringan. Ya, berarti kita tahu bahwa
Dia Allah yang mampu untuk melakukan segala perkara ajaib, menyertai. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, mengizinkan Dia untuk melakukan sesuatu, maka yang Tuhan mau buat bagi hidup kita adalah melakukan yang terbaik. Sebab apa yang disampaikan, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang bermanfaat atau berkualitas di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada saat ini, dengan mengimani firman Tuhan, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya melihat Allah turut bekerja itu bagaimana atau dengan siapa Dia turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja itu bagaimana atau dengan siapa Dia turut bekerja. Di dalam kalimat selanjutnya, dalam pasal 8 Roma ayat 28, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang saya lihat di sini, hal yang pertama yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya lihat dalam firman Tuhan, mengasihi Tuhan itu seperti apa? Ya, mengasihi Tuhan itu seperti apa? Saya lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15. Di sana dikatakan, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Di sana berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Tuhan berarti harus turut kepada perintah Tuhan. Haleluya. Allah turut bekerja bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Mengasihi Dia yaitu turut atau melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan perintah Tuhan itu adalah sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan, dan itu merupakan hak, ya. Melakukan sesuatu itu merupakan sebuah pilihan dan merupakan hak dari setiap pribadi. Dan itu Tuhan karuniakan bagi setiap kita. Kita punya hak yang bebas, ya, untuk menentukan, untuk melakukan pilihan dan melakukan sesuatu. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, Tuhan memberikan hak kepada manusia untuk menguasai setiap apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Tetapi ada sebuah perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Adam ketika ada di Taman Eden. Semua buah pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pohon tentang yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu makan. Setiap saat kamu memakannya, kamu akan mati. Dan itu sebuah perintah, sebuah penyampaian. Dan saat itu mempergunakan haknya, Adam memilih untuk memetik dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ya, tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mengambilnya. Tetapi dia melakukannya. Dan melakukan ini, kita sadari bahwa kita masih ada di dunia untuk melakukan perintah Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita punya kekurangan. Karena kita ada di dunia. Kita berhadapan dengan situasi yang ada di dunia. Kita menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia. Kita sadar kita punya kekurangan untuk mengasihi Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata di dalam kalimat atau ayat selanjutnya di dalam Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-16 dia katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Allah tahu bahwa kita adalah manusia. Kita punya kekurangan di dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, di dalam menuruti firman Tuhan. Oleh sebab itu, Allah mengaruniakan rohnya. Ya. Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong. Allah sudah tahu kelemahan kita, kekurangan kita, sehingga Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu dan senantiasa menyertai kita. Itulah sebabnya bagaimana caranya supaya kita bisa kuat melakukan atau mengasihi Tuhan. Mintalah Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Haleluya. Sebab Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Itu sebabnya kita sadari ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia yang akan menolong. Ya, Dia juga bukan cuma menolong, tetapi Dia juga menghibur. Haleluya. Dia bukan cuma menolong, tetapi Dia menghibur. Ada saat-saat tertentu kita di dalam situasi yang sukar, di dalam situasi yang galau karena mungkin kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan. Dan juga kadang kita berpikir bahwa waktu kita sekarang semakin sepertinya tidak cukup untuk kita bisa melakukan sesuatu. Kita sadar ketika kita melakukan itu, kita punya keterbatasan, tetapi Allah yang akan menolong. Dia juga yang akan memberikan hiburan. Penghiburan di sini, Dia akan terus sertakan damai sejahtera di dalam melakukan segala kegiatan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadari bahwa sementara ini kita ada di dalam masa-masa yang agak sedikit emergensi, atau masa-masa yang agak sedikit urgen begitu. Kita kadang kita melihat situasi dan kondisi sekarang, kita sadar kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Kita tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi biarlah Roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Sebab Roh Tuhan itulah yang akan menolong dan memampukan kita di dalam segala kegiatan kita. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini juga ada hal yang kita lihat, hal yang kedua atau hal yang terakhir. Allah turut bekerja dengan siapa atau dengan bagaimana. Ya, Allah turut bekerja yang pertama yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua adalah Allah turut bekerja bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Haleluya. Di dalam kalimat selanjutnya dikatakan yaitu adalah yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya. Mereka yang terpanggil. Allah turut bekerja. Bukan cuma bagi mereka yang mengasihi Dia, tetapi bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadari bahwa apa yang sementara kita lakukan, baik pelayanan, baik pekerjaan, itu adalah sebuah panggilan Allah di dalam setiap kita. Haleluya. Panggilan Tuhan bagi kita. Dan sementara ini, respon kita terhadap panggilan itu seperti apa? Haleluya. Respon kita terhadap panggilan itu seperti apa? Saya sadari bahwa di dalam melakukan pelayanan-pelayanan, kami ada di tempat yang memang agak sedikit sulit situasinya. Tetapi kadang saya berpikir bahwa untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, saya harus terus ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Untuk terus melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan,
saya harus terus ada di hadirat Tuhan. Ya, terus harus ada waktu dengan Tuhan. Sebab menyadari bahwa saya adalah manusia biasa. Ya, situasi yang sementara ini kadang kita tidak mampu. Ya, tetapi saya terus ada di hadirat Tuhan. Dan untuk merasakan atau orang-orang yang terpanggil adalah orang-orang yang selalu ada di hadirat Tuhan atau ada di bait suci. Haleluya, di pelataran Tuhan. Saya lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Siapakah yang terpanggil? 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ketiga. Ya, satu buah ayat yang saya ambil. Ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 3 berkata demikian. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ayat selanjutnya, lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Samuel itu tidur di bait Tuhan. Selalu ada di hadirat Tuhan. Ya. Selalu punya waktu dengan Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya diizinkan Tuhan untuk bergabung dengan Yayasan Pendidikan Gloria Misi Indonesia. Hal yang luar biasa. Saya sadari bahwa sebenarnya kami punya pelayanan di desa. Dan untuk melakukan sesuatu yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yayasan, saya sadar saya tidak punya kemampuan. Tapi Tuhan bawa saya untuk terus memahami panggilan Tuhan itu seperti apa. Dan saya bersyukur melalui yayasan ini juga mengajar saya untuk terus punya waktu. Sehingga kita setiap hari Selasa pagi itu kesibukannya seperti apapun, ya. Saya tahu bahwa setiap pengurus yang ada di yayasan ini punya kesibukan masing-masing, ya. Dan ada yang berprofesi yang sebenarnya kita tidak bisa mengganggu waktunya. Tetapi ketika kita bersama-sama sesuai dengan apa yang diputuskan atau disampaikan kepada kita untuk kita melakukan doa pagi, kita terus ada di hadirat Tuhan. Kita punya waktu dengan Tuhan. Saya pribadi sebagai pelayan Tuhan, saya biasa mengajar keluarga, khususnya anak-anak, istri. Itu setiap malam itu harus melakukan doa bersama, ya. Dan itu wajib, ya. Kalau anak-anak harus setiap hari itu baca Alkitab, ya. Setiap hari harus baca Alkitab, dan setiap pagi kalau anak-anak baca malam, kami orang tua baca pagi. Jadi kita terus menghadirkan Tuhan, terus ada di hadirat Tuhan. Dan kita punya tujuan adalah kalau bisa Allah itu turut bekerja di dalam segala apa yang menjadi kegiatan kita dan pelayanan. Oleh sebab itu Allah bekerja bagi mereka yang terpanggil, mereka yang selalu ada di hadiratnya. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita berserah. Kita menyerahkan hidup kita dan dengan mengimani bahwa Tuhan yang akan bekerja dan Tuhan yang akan melakukannya. Saya sempat tadi pagi saya baca Alkitab di dalam Yesaya pasalnya yang ke-36, 37, cerita tentang Hizkia, ya. Cerita itu mengingatkan saya waktu Hizkia mendengar berita atau ada semacam tekanan dari Raja Asyur, ya. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dia mewakili masyarakatnya, ya. Dan dia sadari bahwa kalau pemimpin yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, maka rakyatnya yang akan menjadi taruhan, ya.
Dan ketika dia berpikir bagaimana caranya mendengar apa yang menjadi tekanan dari Raja Asyur, pada saat itu dia datang kepada Tuhan. Ada surat yang disampaikan, dia bentangkan surat itu. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja. Waktu Tuhan bekerja, di luar dari apa yang menjadi pemikiran, di luar dari apa yang menjadi rencana, di luar dari apa yang menjadi mungkin keinginan, Tuhan bekerja sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib, yang tidak masuk di dalam pemikiran manusia. Sebab Allah bekerja. Bagi manusia itu hal yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya izinkanlah Tuhan turut bekerja bagi setiap kita yang mengasihi Dia, dan juga bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan pada saat pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua yang hadir di dalam kegiatan ibadah pagi. Mari kita terus izinkan Tuhan turut bekerja. Dan kita terus mau mengasihi Tuhan dan selalu punya waktu dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi sakit penyakit sekalipun, kita percaya kalau Allah turut bekerja, maka Allah akan melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan kita. Puji Tuhan.